Shalom, selamat pagi siswa kelas 8. Hari ini kita akan belajar materi bab 1 mengenai apa itu iman. Buku pegangan kita adalah buku paket Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Hidup Beriman oleh Yeti Besi MPDK. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan, di mana hari ini kami boleh belajar bersama-sama dengan materi mengenai iman. Doa kami memberkati setiap kami sehingga materi yang disampaikan boleh dapat didengar dan direnungkan, dan pada saatnya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku sekalian. Kita seringkali mendengar kata iman, bahkan tanpa disengaja kadang-kadang kita suka melecehkan dengan teman kita. Gak beriman kamu, kemana sih iman kamu? Kita sering sekali berkata sedemikian. Tapi pernahkah kita berpikirkan apa iman itu? Oleh karena itu, di materi ini kita akan belajar mengenai iman. Ada dua aspek penting di Alkitab apabila kita berbicara dengan kacamata Alkitab. Yang pertama adalah iman menurut Perjanjian Lama dan iman menurut Perjanjian Baru. Apa yang menjadi iman Perjanjian Lama? Iman dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri dan bersandar pada sesuatu, atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Alkitab Perjanjian Lama asli ditulis dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dari bahasa Ibrani ini, kata iman digunakan dengan menjelaskan beberapa maksud. Yang pertama adalah emunah, yang dipakai sebagai kesetiaan. Kata ini dipergunakan pada kitab Habakuk 2 ayat keempat. Lalu kata kul yang berarti teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau percaya. Yang ketiga adalah aman, yang berarti memegang teguh. Yang keempat adalah batah, yang digunakan dengan kata depan bet, yang berarti bet batah, yang artinya percaya kepada atau bersandar kepada. Yang kelima adalah ehasa, artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang dipercayai. Nah, iman di dalam Perjanjian Lama tidak menekankan aspek pengetahuan ataupun pemahaman, tetapi lebih menekankan kepada keyakinan atau perasaan, atau bersifat rasa percaya. Jadi iman itu adalah rasa percaya yang ada di dalam diri seseorang. Iman berhubungan dengan keadaan kehidupan spiritual seseorang atau suatu bangsa menurut apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang kehidupan masa kini maupun kehidupan yang masa akan datang. Contohnya, ketika Nabi Habakuk menggunakan kata emunah, ia mengatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percayanya di sini dikatakan dengan emunah di dalam Habakuk 2 ayat 4. Kitab Habakuk juga dilatar belakangi dengan suasana peperangan yang menyebabkan kondisi sosial dan religius pada saat itu yang sangat kacau. Nabi Habakuk berseru kepada Allah, namun Allah seolah membiarkan kekacauan itu terjadi. Dalam keadaan ini, Nabi Habakuk berusaha untuk mempertahankan imannya kepada janji-janji Allah itu sendiri. Kalimat emunah yang tadi yang dituliskan di dalam Habakuk 2:4 itu menunjukkan bahwa ada rasa percaya di dalam diri Habakuk, walaupun ada juga kegelisahannya, walaupun ada juga kesukarannya, tetapi percayanya lebih besar daripada kekhawatirannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan emunah. Lalu kita lanjutkan dengan apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Iman di dalam Perjanjian Baru pasti berasal dari bahasa Yunani otomatis, yang dipakai dengan kata iman merupakan kata sifat, yang merupakan kata sifat, kata kerjanya adalah percaya.
Kata iman dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat, kata kerjanya adalah percaya. Kedua kata ini digunakan menggambarkan hubungan antara manusia sebagai umat Allah dan seseorang atau dengan Allah yang dipercayainya. Dalam bahasa Yunani dikatakan dengan kata pistis ataupun kata pisteo. Pistis artinya iman dan pisteo juga diterjemahkan sebagai percaya. Kedua kata ini mengandung makna yang pertama percaya untuk menerima suatu kebenaran, yang kedua juga mempercayakan diri atau mengandalkan sesuatu, yang ketiga kesetiaan, dan keempat ketaatan. Kata pistis dalam bahasa Yunani klasik mengandung pengertian suatu kepastian berdasarkan kepercayaan dalam diri seseorang dan pengakuannya, bukan pengetahuan sebagai hasil penelitian. Jadi kata pistis berarti juga rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau kepada sesuatu yang lebih tinggi atau Allah. Orang Yunani menggunakan kata ini untuk menggambarkan hubungan mereka dengan dewa, sebab dewa adalah musuh manusia. Percaya kepada dewa adalah objek daripada rasa takut, bukan karena rasa percaya. Jadi kata pistis digunakan untuk menggambarkan hubungan pribadi antara seseorang dengan Allah dan kepercayaan kepada Allah yang mencakup dalam segala bentuk segi kehidupannya. Nah, pada waktu Yesus masih melayani di dunia, orang dapat menyaksikan segala sesuatu apa yang diperbuat Yesus saat itu. Ia menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, menghidupkan orang mati, mengajar dengan berbagai perumpamaan, melakukan hal-hal yang mungkin di luar kepercayaan orang Israel saat itu, seperti mengampuni dosa, lalu bergaul dengan semua orang. Itu menjadi sesuatu ajarannya. Salah satu ajaran Yesus tentang iman kepada orang banyak yang mengikutinya adalah ketika ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Di dalam Matius 17 ayat 20. Sekarang pertanyaannya, apakah benar iman biji sesawi dapat memindahkan gunung? Yesus hendak mengajarkan dalam hal ini bahwa iman sejati adalah iman yang efektif yang memberikan hasil. Sebab iman bukanlah sebuah kekuatan, melainkan rasa percaya kepada Allah. Jadi ketika kita punya iman, kita memiliki rasa percaya, dan pada saatnya Allah yang bekerja lewat kuasanya untuk melakukan, untuk merealisasikan apa yang menjadi bagian kita. Nah, ini yang bisa dijabarkan pada pagi hari ini bagi kita saat ini, bahwa iman dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Untuk selengkapnya kita akan lanjutkan di dalam pertemuan berikut. Itu saja yang boleh kita pelajari, dan tolong dibuka Google Classroom-nya. Di sana ada tugas-tugas untuk kalian yang nanti kalian harus dijawab. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom.